Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua dan Bapak dosen. Perkenalkan, nama saya Zilan Aulia Sultan dengan NPM 2010502051. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan yaitu salah satu kuliah dari semester 4 ini yaitu meteorologi. Yang mana meteorologi ini diampu oleh Pak Ikhwan Taufik, Sarjana Pendidikan Magister Engineering. Baik, untuk mengefektifkan waktu, saya akan langsung saja memulai presentasi pada video ini. Baik, di sini saya akan langsung saja mengenai meteorologi. Nah, jadi di sini, di sini yang akan saya bahas nantinya ada dua teman-teman, Bapak dosen, yaitu yang pertama, yaitu ada satu konsep dasar. Nah, di mana konsep dasar ini nanti saya akan mengenalkan, saya akan mengenalkan pada teman-teman semua dan Bapak dosen tentang pengenalan meteorologi industri. Di mana situ nanti ada pengertian, segala macam penjelasan meteorologi industri. Seperti itu. Kemudian yang kedua yang akan saya bahas pada video ini yaitu ukuran dan toleransi. Nah, jadi di sini saya akan membahas berbagai ukuran dan berbagai toleransi yang diperbolehkan dalam meteorologi industri. Seperti itu. Baik, langsung saja ke sini yang pertama, yaitu sini saya akan membahas tentang konsep dasar pengenalan meteorologi industri. Baik, selanjutnya. Nah, jadi inilah teman-teman semua pengenalan meteorologi. Nah, di mana meteorologi ini yaitu disebut ilmu pengukuran atau science of measurement. Merupakan disiplin ilmu yang mempelajari cara-cara pengukuran, cara-cara kalibrasi, dan akurasi di bidang industri, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, jadi di sini meteorologi ini sangat luas ya teman-teman. Di sini bisa digunakan untuk pengetahuan, yaitu di bidang sekolah, bidang akademik, maupun di bidang industri. Nah, selain itu, meteorologi ini merupakan ilmu pengukuran secara luas yang menjadi kebutuhan dasar bagi pengembangan standarisasi dalam kegiatan produksi, perdagangan, penilaian, kesesuaian, serta inovasi teknologi. Nah, jadi tidak hanya digunakan untuk akademik dan industri, tetapi di sini digunakan untuk berbagai hal. Yang mana di situ disebutkan perdagangan, produksi, dan lain-lain. Berarti kita mempelajari meteorologi ini sangatlah penting. Baik, lanjut ke slide selanjutnya. Nah, jadi di sini meteorologi, teman-teman, dibagi menjadi beberapa meteorologi. Yang mana di sini kategori meteorologi ini ada 3. Nah, di sini akan dijelaskan nih, teman-teman. Beberapa kategori meteorologi di antara lainnya yaitu pertama, di sini ada meteorologi ilmiah atau disebut scientific meteorology. Nah, kedua, di sini ada meteorologi industri atau industrial meteorology. Yang ketiga, ada meteorologi legal atau legal meteorology. Baik, di sini saya selanjutnya yaitu akan membahas meteorologi yang ada dalam beberapa kategori ini. Baik, yang pertama. Nah, di sini pada video ini kita berfokus kepada meteorologi industri, tetapi kita jangan lupa untuk mengenalkan ada beberapa kategori yang lain selain meteorologi industri. Tetapi kita tetap fokus kita video ini yaitu meteorologi industri. Nah, di sini saya akan membahas tentang pengenalan saja tentang meteorologi ilmiah. Meteorologi ilmiah yaitu meteorologi yang berhubungan dengan pengaturan dan pengembangan standar perukuran dan pemeliharaan dari tingkat standar kerja hingga standar internasional. Jadi meteorologi ilmiah ini berhubungan dengan pengaturan dan pengembangan yang nantinya itu tingkat standar kerjanya itu sampai ke internasional, teman-teman dan Bapak dosen. Nah, kita menuju ke yang intinya nih, yaitu sebagai pokok pembahasan pada video ini yaitu tentang berfokus pada meteorologi industri.
Baik, selanjutnya. Nah, di sini metrologi industri. Nah, ini metrologi industri, teman-teman. Nah, jadi itu, metrologi industri ini tujuannya untuk apa sih? Nah, jadi sini tujuan untuk mempelajari ini yaitu memastikan bahwa sistem pengukuran dan alat-alat ukur industri berfungsi dengan akurasi yang memadai. Nah, baik dalam persiapan produksi maupun pengujiannya. Nah, jadi sini meteorologi industri itu selain untuk tujuan itu ada beberapa hal-hal yang menunjang presisi pengukuran di industri. Nah, presisi itu untuk apa sih? Nah, jadi presisi ini untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan itu mempunyai karakteristik yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Jadi di sini, contohnya akan membuat, eee, piring. Nah, di sini piring ini memerlukan spesifikasi yang diinginkan, seperti itu. Jadinya nanti itu, membuat piring sesuai dengan spesifikasi tanpa jauh meleset, dengan spesifikasi yang kita inginkan, seperti itu. Nah, jadi yang selanjutnya metrologi industri ini lebih berfokus kepada pengukuran geometris, yaitu geometris suatu produk dengan cara dan alat-alat yang tepat sehingga hasil pengukuran mendekati kebenaran dari keadaan yang sesungguhnya. Nah, jadi metrologi industri ini ternyata lebih berfokus kepada pengukuran geometris, yang mana nantinya dengan cara yang tepat, dengan alat-alat yang tepat, kita dapat mengetahui nih pengukuran yang minimalnya itu mendekati kebenarannya gitu, tanpa jauh meleset dari keadaan yang sesungguhnya. Seperti itu. Baik, lanjut. Nah, di sini tadi setelah saya sebutkan tujuannya, tetapi di sini ternyata ada tujuan-tujuan lain dari mempelajari meteorologi industri ini, teman-teman. Nah, jadi di sini yang pertama, tujuan mempelajari meteorologi industri yang pertama, dapat menggunakan dan membaca skala alat-alat ukur dengan tepat dan benar. Nah, jadi di sini ketika kita mempelajari meteorologi industri ini, kita bisa nih mengukur alat, mengukur benda. Contohnya di sini menggunakan jangka sorong dan lain-lain. Jadi di sini kita membaca di sini jangka sorong skala alat-alatnya itu berapa, sehingga kita mengetahui eh, ukuran benda yang kita ukur seperti itu menggunakan alat-alat yang benar. Kemudian di sini yang kedua, dapat menentukan dan memilih alat-alat ukur yang tepat sesuai dengan bentuk dari objek yang diukur. Nah, jadi di sini objek itu ada beberapa macam ya. Jadi ada sangat luas seperti ada yang bentuknya kotak, ada yang bentuknya bunder, ada yang bentuknya silinder dan lain-lain. Nah, jadi di sini dengan ilmu meteorologi ini kita dapat mengetahui dengan mudah, oh, alat inilah yang cocok untuk mengukur benda yang ukuran seperti ini. Seperti itu, teman-teman. Nah, yang tidak kalah pentingnya yaitu dapat mengkalibrasi. Nah, kalibrasi ini untuk tujuan untuk apa? Kalibrasi ini adalah proses awal untuk sebelum pengukuran. Nah, jadi di mana dengan kalibrasi ini kita dapat mengetahui sebenarnya hasil yang ditentukan. Hasil yang ditentukan itu adalah hasil yang tepat. Jadi jika tidak dikalibrasi, maka hasilnya itu akan sedikit meleset dari ukuran yang sebenarnya. Nah, selain kalibrasi, dengan meteorologi ini dapat memelihara alat-alat ukur, sehingga setelah kita menggunakan alat-alat ukur tersebut, eh, alat-alat ukur itu dapat terjamin ketepatannya dan dapat digunakan lama. Jadi kita tidak perlu untuk gonta-ganti membeli alat-alat ukur karena kita menggunakan alat ukur tersebut dengan tepat dan menjaganya dengan benar. Nah, selain itu, dengan tujuan mempelajari meteorologi industri ini, kita dapat memiliki pengetahuan tentang sumber-sumber penyimpangan pengukuran dan dapat menentukan cara mengurangi seminimal mungkin penyimpangan tersebut. Nah, jadi di sini dalam meteorologi industri ini kita dapat ngerti ini sumber-sumbernya apa saja, sumber-sumber penyimpangan produksi itu dari mana aja, dan kita dapat meminimalisir agar tidak melakukan penyimpangan yang jauh seperti itu. Baik, itulah tadi
keempat tujuan mempelajari meteorologi industri. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas istilah-istilah pengukuran. Nah, jadi di mana ini? Pengukuran ini ternyata ada 6 ya teman-teman dan Bapak dosen. Itu di sini yang pertama ada ketelitian atau precision, kemudian yang kedua ada ketepatan atau accuracy, 3 ada ukuran dasar atau basic size, keempat ada toleransi atau tolerance, kelima ada harga batas atau limits, nah yang keenam ini ada kelonggaran atau clearance. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari keenam istilah pengukuran ini, dimulai dari ketelitian atau precision. Baik, pertama ketelitian. Nah, bisa dilihat di sini ketelitian. Ketelitian adalah kesesuaian di antara beberapa data pengukuran yang sama, dilakukan secara berulang. Tinggi rendahnya tingkat ketelitian hasil suatu pengukuran dapat dilihat dari harga deviasi hasil pengukuran. Nah, jadi di sini ketelitian itu kita mengukur nih alat tersebut. Nah, ternyata sini kita memiliki beberapa data pengukuran yang sama secara berulang. Jadi kita telah mengukur beberapa kali, ternyata hasilnya itu sama saja. Nah, jadi tinggi rendahnya ketelitian ini berdasarkan itu suatu pengukuran yang dapat dilihat dari harga deviasi. Nah, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada ketelitian didefinisikan sebagai kedekatan pembacaan terhadap harga standar yang diterima atau harga benar. Kemudian yang ketiga, perbedaan antara hasil pengukuran dengan ukuran dari benda ukur biasanya disebut dengan istilah kesalahan sistematis atau systematic error. Nah, jadi di sini ketelitian ini jika hasil pengukurannya tersebut ada istilah itu perbedaan, jadi pengukuran dengan hasil yang sebenarnya itu tidak sama, maka di situ ada istilah yang namanya systematic error. Nah, yang selanjutnya di sini semakin kecil kesalahan sistematis, maka proses pengukuran yang dilakukan seseorang semakin teliti. Nah, ini benar saja teman-teman dan Pak dosen, di mana ketika kita melakukan kesalahan sekecil mungkin, maka hasilnya akan semakin teliti. Yang mana ini akan berbalik jika kita melakukan kesalahan, maka hasilnya pun akan jauh dari pengukuran seperti itu. Dan juga tidak akan teliti hasilnya jika kita melakukan kesalahan dalam pengukuran. Baik, itulah tadi ketelitian. Yang selanjutnya itu ada ketepatan. Baik, sini ketepatan. Yang mana di sini bisa dilihat ketepatan adalah tingkat kedekatan dari nilai-nilai ukuran terhadap nilai yang sebenarnya. Jadi di sini ketepatan ini adalah nilai paling dekat dari nilai yang sebenarnya. Apabila nilai-nilai ukuran semakin mendekati nilai sebenarnya, yang berarti penyimpangan atau kesalahan semakin kecil, semakin juga tinggi akurasinya. Nah, jadi di sini ketika ketepatan ini nilainya semakin kecil atau semakin mendekati hasil sebenarnya, maka di sini tingkat akurasinya itu semakin tinggi. Baik, itulah yang poin pertama. Yang selanjutnya yaitu kesamaan atau kedekatan hasil pengukuran dengan angka atau data yang sebenarnya itu disebut true value atau correct result. Nah, baik, yang itulah poin kedua tadi masih berhubungan dengan poin pertama. Nah, jadi sini yang ketiga ini disebutkan ketepatan yang tidak menjamin ketelitian yang tinggi. Nah, jadi sini yang pertama telah membahas ketelitian, kemudian dilanjutkan dengan membahas ketepatan. Kemana di sini ketepatan itu berlainan dengan ketelitian, yang mana ketepatan yang tinggi tidak menjamin ketelitian yang tinggi. Nah, jadi seperti itulah membahas ketepatan. Nah, yang selanjutnya di sini akan membahas tentang ukuran dasar. Ini saya geser dulu ya, agar kelihatan baik. Nah, ukuran dasar. Ukuran dasar ini merupakan dimensi atau ukuran nominal dari suatu objek ukur yang secara teoritis dianggap tidak mempunyai harga batas ataupun toleransi. Nah,
di sini ukuran dasar tersebut biasanya juga dinyatakan dalam bentuk bilangan, yaitu dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya seperti itu. Baik, di sini bisa dilihat disebut ukuran dasar itu merupakan dimensi dari suatu objek ukur yang dianggap tidak memiliki harga batas ataupun toleransi. Jadi di sini ukuran dasar ini bebas, teman-teman tidak mempunyai toleransi. Jadi di sini jika ada kesalahan itu pun harga batasnya itu bebas. Jadi di sini berbeda dengan toleransi, yang mana toleransi ini ada beberapa ukuran yang harus disesuaikan. Baik, nah selanjutnya itu ada toleransi. Nah, sini, baik, saya pindahkan terlebih dahulu layarnya. Saya kecilkan terlebih dahulu ya. Baik, oke. Jadi di sini ada toleransi. Sini ada beberapa poin dari toleransi. Toleransi merupakan variasi atau perbedaan ukuran yang terletak di atas dan di bawah ukuran dasar atau basic size. Nah, jadi toleransi ini adalah sebagai perbedaan ukur yang terletak di atas, dalam artian itu di atas dan di bawah itu adalah ukuran, misalnya ukuran aslinya itu 4 mm. Nah, di sini ada toleransinya jika kelebihan ataupun itu nilai di atas ataupun nilai di bawah itu ada toleransi kebolehan seperti itu. Nah, selanjutnya besarnya toleransi merupakan selisih dari ukuran maksimum dan ukuran minimum. Nah, jadi di sini yang telah disebutkan tadi minimal contoh ini saya besarkan lagi biar terlihat. Maaf, saya besarkan terlebih dahulu biar terlihat. Oke, baik, segini saja ya layarnya. Jadi di sini besarnya toleransi merupakan selisih dari ukuran maksimum dan ukuran minimum. Yang tadi telah saya sebutkan, yang mana tadi ada benda itu 4 mm. Nah, di sini contohnya saja ukuran maksimum yaitu 8, yang ukuran maksimum itu 6 mm. Dan ukuran minimum itu disebutkan tadi 4 mm ya. Nah, maka di sini batas toleransi ini merupakan selisih. Nah, jadi selisihnya yaitu 6 dikurangi 4 mm. Jadi toleransinya di situ telah disebutkan 2 mm. Dan itu pun berlanjut ke benda-benda selanjutnya sesuai dengan ukurannya. Nah, baik. Yang selanjutnya itu benda yang berbentuk poros mempunyai toleransi. Dari benda yang berbentuk lubang juga mempunyai toleransi. Yang besarnya toleransi dari kedua benda tersebut tidak selalu sama. Nah, jadi sini benda yang berbentuk poros dengan benda yang berbentuk lubang tersebut memiliki toleransi yang tidak sama seperti itu. Baik, yang selanjutnya di sini toleransi. Nah, semakin presisi dari suatu komponen dibuat, semakin besar juga toleransinya. Ya, dimana makin besar juga toleransi semakin kecil. Sehingga proses pembuatan komponennya juga semakin kompleks. Nah, di mana semakin presisi dari suatu benda tersebut atau komponen, nah, maka semakin kecil juga toleransinya. Di mana semakin kecil toleransi, semakin presisi, maka prosesnya juga akan semakin kompleks atau semakin susah seperti itu. Baik, nah, itulah toleransi ya. Nah, di sini yang selanjutnya ada kelonggaran. Baik, ini saya besarkan terlebih dahulu. Nah, biar terlihat. Nah, jadi kelonggaran. Nah, di sini pentingnya membahas kelonggaran itu untuk apa sih kan? Tapi di sini saya sebelum membahas kelonggaran di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu di situ kelonggaran. Kelonggaran ini merupakan perbedaan ukuran antara pasangan suatu komponen dengan komponen lain, di mana ukuran terbesar dari salah satu komponen adalah lebih kecil daripada ukuran terkecil dari komponen yang lain.
Nah, di sini, mungkin kalimatnya agak agak ambigu atau bingung, jadi di sini saya akan jelaskan, di mana ukuran terbesar dari salah satu komponen adalah lebih kecil daripada ukuran terkecil dari komponen yang lain. Nah, di sini contoh itu, membahas tentang, baut. Nah, di mana situ baut tersebut ternyata ukuran paling besarnya diameter sekian. Nah, di mana ukuran terbesar dari diameter baut tersebut ternyata dibandingkan dengan, benda yang lain, ukuran baut tersebut adalah ukuran paling kecil. Nah, jadi di sini diameter terbesar adalah ukuran paling besar dari, benda tersebut dibandingkan benda lain adalah itu paling kecil, ternyata seperti itu. Jadi kita telah menganggap besar benda tersebut, ternyata jika dibandingkan dengan benda yang lain, itu belum ada apa-apanya, seperti itu contohnya. Nah, ini contohnya yaitu, ada pasangan antara poros dan lubang, seperti itu. Itulah yang dimaksud dari kelonggaran. Nah, jadi sini tadi saya telah menyebutkan yang pertama itu adalah konsep dasar, pengenalan meteorologi industri, dan kemudian saya telah menyebutkan juga ukuran dan toleransi dari meteorologi industri. Baik, selanjutnya, nah terima kasih. Mungkin dari awal dan sampai akhir ini saya telah menyebutkan beberapa materi mengenai meteorologi industri ini. Semoga dapat dimengerti dengan mudah. Dan saya mengucapkan terima kasih telah menyimak materi saya sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan teknis. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.